Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dimanapun anda berada, wabil khusus kelas 10 SMA plus Al-Aqsa Jatinangor yang saya cintai dan Allah muliakan. Video ini adalah pertemuan ketiga kita, maka mari kita sama-sama buka kitab kita Bulughul Maram pada babut targhib fi makarimil akhlak. Hadis pertama sampai hadis keempat sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dan kedua. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas hadis kelima, 6, 7, dan 8. 4 hadis akan kita kaji pada pertemuan ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala bahaya, penyakit, khususnya wabah virus corona yang sedang melanda. Juga kita dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala keinginan, cita-cita, juga kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita segala aktivitas kita ada dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sama-sama mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadisnya, kemudian akan dijelaskan sedikit-sedikit. Maka bagi adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, silahkan langsung buka kitabnya, cari hadisnya, hadis nomor kelima. Saya mulai. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Darda. Kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani afqalu." Tidak ada yang lebih afqal, tidak ada yang lebih berat di dalam mizannya Allah, di dalam pertimbangannya Allah di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan nanti, kecuali min husnil khuluqi, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq adalah baiknya akhlak. Maka sebaik-baiknya di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti adalah husnul khuluq. Maka mulai dari hari ini yang kita kaji hadis ini, maka ketika kita sudah mengkaji hadis ini, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita. Baik akhlak kita kepada sesama teman kita, akhlak kita kepada tetangga kita, wabil khusus yang paling krusial adalah akhlak kita kepada orang tua kita. Itu hadis yang pertama pada pertemuan kita. Jadi ini kepentingan untuk melakukan perbuatan baik atau mengaplikasikan akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Kemudian hadis yang ke-6, nomor 6, hadis yang kedua yang hari ini kita kaji. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal imani, muttafaqun alaih. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u, malu itu minal iman, sebagian dari iman. Maka hadirin, bagi kita yang masih memiliki rasa malu, beruntunglah kita. Maka ketika kita merasa malu, berbuat dosa, tidak ingin dilihat oleh orang lain, itulah sebagian dari keimanan. Jadi yang dimaksud al-haya di sini, malu di sini adalah ketika kita berbuat dosa. Bukan berarti ketika kita di dalam konteks pendidikan misalnya maju ke depan disuruh oleh guru, misalnya kita malu tidak mau ke depan atau tidak mau unjuk gigi atas kemampuan kita, itu bukan al-haya yang dimaksud. Tapi al-haya yang dimaksud, malu yang dimaksud, yang sebagian dari iman adalah malu untuk melakukan perbuatan dosa, malu untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu adalah sebagian dari iman. Muttafaqun alaih, hadis ini redaksinya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim.
dan redaksinya disepakati oleh keduanya. Hadis ketiga pada kajian kali ini yaitu hadis ketujuh dalam bab targhib fi makarimil akhlak. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakat nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya dari perkataan para nabi, punten saya ulangi, sesungguhnya dari mimma adrakan nas, dari sesuatu yang diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan kenabian yang pertama. Yang dimaksud adalah kalamin nubuwatil ula yang dimaksud adalah kenabian pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ada perkataan yang terus menerus terulang, terucap, terdengar sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan yang dimaksud adalah disebut dengan athar. Athar itu tradisi atau budaya. Dan perkataan itu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, lam tastahi fasna' ma syi'ta, maka perbuatlah apa yang engkau ingin perbuat, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Ada lam tastahi di sini yang perlu kita garis bawahi. Sebetulnya ini bukan hadis Nabi, tapi ini adalah athar, tradisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun-temurun sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Maka diriwayatkan pula oleh Nabi Muhammad SAW, ditafsirkan hadis ini oleh para sahabat juga para ulama. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang perlu kita garis bawahi adalah idza lam tastahi. Ada dua maksud yang tersirat di dalam hadis ini. Maksud yang pertama atau makna yang pertama adalah lidzam. Zam itu kalau dalam istilah Sunda nyungkun. Jadi seolah-olah begini, kalau kita sudah tidak memiliki rasa malu, ya sudah, perbuatlah apa yang kau mau. Kurang lebih apabila ketika kita, keimanan kita, kemudian rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, lantas kita sering, naudzubillahi min dzalik, sering melakukan maksiat, sering melakukan dosa, sampai terang-terangan bersama teman-teman, mabuk misalnya, merokok bagi para santri misal, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan zalim itu, perbuatan maksiat itu adalah dosa. Kalaulah misalnya dilakukan secara berjamaah, tidak memiliki rasa malu untuk melakukan dosa itu, fasna ma syi'ta, kumamaneh, terserah, kata Allah. Nah, kurang lebih begitu. Itu yang pertama. Kemudian ada makna lil amri atau perintah. Maksudnya sama, tapi ini untuk memerintahkan, silahkan lakukan apa yang kau mau kalau kita sudah tidak memiliki rasa malu di dalam hidup kita. Rasa malu atas apa? Ada kaitannya dengan hadis yang ke-6 tadi. Hadis yang kedua dalam video ini, yaitu al-haya'u minal iman. Maka sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari iman. Itu yang diriwayatkan oleh baginda Nabi. Kemudian dari asarun nubuwah tadi, dari baginda Nabi Adam alaihi salam, yang turun-temurun sampai ke zaman Nabi Muhammad, itu Nabi lebih jelaskan lagi, tambahkan dengan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Itu hadis ke-7, yaitu hadis ketiga yang kita kaji. Kemudian terakhir, hadirin dimanapun Anda berada, anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, hadis ke-8 atau hadis ke-4 yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun
wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat, yang dimaksud adalah kuat fisiknya, kuat mentalnya. Khairun wa ahabbu ilallahi, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan masing-masing memang setiap mukmin itu, baik yang lemah ataupun yang kuat, itu memiliki kebaikannya tersendiri, kebaikannya masing-masing. Tapi ihris, kata Nabi, ihris, jagalah, gemarlah, ala ma yanfa'uka, atas perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat untukmu, atau yang ma yanfa'uka itu yang memberikan manfaat untukmu. Ala ma yanfa'uka wasta'in billahi, dan meminta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jiz, wala ta'jiz itu Nabi secara jelas mengeluarkan kata larangan, kata nahyi, wala ta'jiz. Wala ta'jiz itu janganlah kita menjadi sosok yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, apabila, nah ini nih yang paling menarik dalam hadis ini, yang menjadi garis besarnya adalah wa in asabaka syai'un, apabila kita terkena sesuatu atau tertimpa sesuatu, baik musibah yang tidak menyenangkan kita ataupun tidak membuat hati kita senang, fala taqul, jangan kita mengucapkan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Artinya begini, kalaulah aku melakukan ini, maka hasilnya pun akan begini dan begitu. Jadi kalau misalnya kita merasakan kegagalan di dalam hidup kita, kalau kita merasakan sesuatu tidak sesuai dengan rencana kita, jangan sampai kita melakukan atau mengucapkan di dalam lisan kita atau perkataan kita perkataan yang seperti ini. Kalau saya tidak melakukan ini, atau misalnya kalau saya melakukan ini pasti bakal begini. Kalau saya melakukan ini pasti tidak akan terjadi yang seperti ini. Nah, itu tidak boleh, kata Nabi. Karena itu tidak mencerminkan sosok mukmin yang kuat mentalnya, mukmin yang kuat fisiknya. Itu tidak disukai oleh Nabi. Dan yang kedua, itu poinnya yang pertama. Poin yang kedua dalam hadis ini, walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallahu wa ma sya'allahu fa'ala. Semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap segala sesuatu itu akan terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lau, sesungguhnya kata lau itu, kata kalau itu, taftahu amalas syaitani, itu akan membuka perbuatan-perbuatan setan. Maka hati-hati ketika kita mengatakan lamun urang kieu pasti moal kitu, lamun eta, yang sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, kata lau, kata kalau itu, kata andai kata misalnya, itu akan membuka taftahu amalas syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan. Kadituna bakal gibah we. Maka hati-hati dengan kata lau, dengan kata kalaulah atau apabila dan lain sebagainya. Hadis ini di akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu saja anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan. 4 hadis kita tambahkan dalam pertemuan ketiga ini. Semoga 4 hadis yang kita kaji pada pertemuan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, khususnya umumnya bagi para penonton sekalian dimanapun kita berada. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.